Teman-teman semua, selamat datang di podcast Sampah Kita Cerita Mereka. Bersama aku Sulistiana. Nah, pada hari ini kita akan membahas soal sampah yang ada di kampus kita yaitu Stikom Bandung. Tapi kita tuh sekarang mau membahas bukan dari sudut pandang mahasiswanya, melainkan dari sudut orang-orang yang mungkin setiap hari berhadapan dengan sampah kita. Siapa itu? Nah, orangnya udah bersama saya, yaitu Pak Odang. Apa kabar Pak Odang? Alhamdulillah, Pak. Nah, Pak Odang sebetulnya saya minta maaf dulu ya karena sudah menunggu sangat lama sekali. Gak apa-apa. Iya. Gini Pak, kita tuh pengen tahu pengalaman Bapak di bidang apa sih penjaga kebersihan tuh gimana Pak? Penjaga kebersihan itu ya kita membersihkan itu dari segi pandang dari mahasiswa itu kan dari kebersihan kita bisa bersihkan kalau lagi kita beres-beres. Oh ya. Kalau ada mahasiswa ya kita nggak bisa kecuali bisa. Boleh nggak sih Pak diceritain berapa lama nih? Bapak sudah berapa lama bekerja di sebagai penjaga kebersihan? Saya di sini ya sebagai kerja kebersihan itu udah 16 tahun di Stikom Bandung. Wow, berarti sudah lama sekali ya. Berarti banyak dong pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari ini. Iya. Terus nih ya Pak, kalau boleh tahu sehari-harinya tuh Bapak masuk kerja tuh dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Saya masuk kerja kalau ini masih fokusnya itu masuk kerja dari jam 7 sampai jam 5 fokusnya. Iya. Kalau lebihnya itu dari jam 5 sampai jam 9 malam, kadang lebih sampai jam 11. Wow. Kita itu yang nggak tahu waktu lah. Tapi itu tuh masuknya ke lembur atau gimana Pak? Hitungannya nggak ada. Oh. Kalau ya kerja di sini sama yang di kampus 2 itu, kalau di sini kerjanya itu sudah dimasukin lembur. Kalau di kampus 2 mungkin itu kan sampai jam 6. Jadi kita nggak bisa sampai jam malam. Di sananya kan di waktu. Kalau di sini kan ya diatur waktunya sampai jam 9 malam. Gitu. Paling lama jam 9 malam. Iya. Nah, jadi kan Bapak udah pengalaman banyak banget ya Pak, pasti dari 16 tahun itu. Menurut Bapak apa aja sih diletak di mana sampah yang paling banyak tuh di mana gitu? Tetap sampah yang paling banyak itu di aula, di area kelas, terus di kantin sama di depan. Paling banyak itu di aula, paling banyak. Apalagi kalau lagi beres-beres kelas itu ya itu lebih banyak lagi. Karena itu dari 1 sampai 3 kelas itu semua ada. Pasti ada gitu. Pasti ada. Jadi nggak karena bersihin kelas itu nggak lihat waktu kan ya. Iya. Paling lihatnya ya kalau mahasiswanya masuk ini jam berapa. Kalau mahasiswanya masuk sekitar jam 10, ya beresnya jam 12 sepertinya. Nah itu kita kalau lagi peluangnya nggak ada orang ya kita bersih. Kalau nggak ada ya kita nggak bisa. Jadi itu mah tergantung ininya ya Pak. Kita tuh ngebersihin semuanya dan Bapak tuh berarti ngebersihin semuanya gitu. Terus jenis sampah apa sih Pak yang biasanya sering banget ditemuin? Plastik kah atau sisa-sisa makanan mungkin yang belum habis dimakan sama mahasiswa-mahasiswanya? Banyak sih, banyak jenisnya. Oh berarti beragam gitu ya? Beragam. Tapi suka kadang kayak ini suka berpikir gini nggak sih Pak, kayak ini kok mahasiswanya pada jorok banget, atau mungkin ini sisanya kok nggak dimakan atau gimana gitu? Ya ini sih kan tergantung mahasiswanya ya. Iya. Tergantung kegiatannya juga. Kalau masalah sampah kayak itu kan ya mahasiswa belum dari segi makan kayak itu nggak tahu kayak. Menurut Bapak nih, sepengalaman Bapak selama yang tadi Bapak sebutkan 16 tahun ya, pasti
pasti menemukanlah atau bisa membedakan menurut Bapak di pandangan Bapak seberapa peduli sih mahasiswa itu terhadap sampah yang mungkin bekasnya sendiri gitu. Kalau kepedulian mahasiswa sebenarnya ada, Iya. cuman dari pengaturan ya kayak pembuangan sampah kayak gitu, kita kan udah mengadakan mengadakan tempat sampah, tapi kok nggak pakai gitu, kenapa? Iya. Itu kan kembali ke orangnya juga. Iya sih benar. Oh ini ya Pak, satu lagi kalau misalnya kan di Stikom ini suka ada acara gede gitu kan, kayak misal di aula suka ngadain acara kayak kemarin tuh gelar karya. Nah itu tuh sampahnya tuh misal ada yang bawa makanan apa, itu sampahnya suka dirapiin lagi atau diberantakin segitu aja gitu. Dirapiin ya ada dirapiin, cuman udah dirapiin itu nggak sampai ke sana langsung. Berarti depan, di tempatnya di tempatnya itu. Jadi si sampah yang di depan itu, ya yang di belakang bekas acara itu cuma didiamin aja, kita yang buang. Harusnya kan itu bukan tanggung jawab saya kan. Iya. Itu tanggung jawab mahasiswa yang ngadain acara itu. Soalnya udah ada bentuk depan itu. Buat apa ada bentuknya tapi nggak dipakai misalnya. Kalau boleh tahu ya Pak, ada nggak sih Pak kayak perlakuan baik atau mungkin sebaliknya perlakuan buruk dari mahasiswa ke orang tuh terkait kebersihan ini? Atau mungkin kayak kenapa sih si bapak ini so ngatur atau gimana gitu tentang sampah? Ada nggak sih Pak obrolan kayak gitu dengan mahasiswa? Banyak Baiknya atau banyak buruknya nih? Banyak baiknya enggak sih, banyak buruknya juga. Banyak buruknya sebenarnya. Banyak buruknya. Banyak buruknya. Soalnya kan kalau sampah itu kan kita yang ngatur ya, ke pribadi juga sendiri itu mah. Jadi masalah itu kan jadi nggak bisa kita yang inilah, itu mah hak masing-masing. Iya betul. Ya kan. Kalau sampah kan kita buat apalah kita agama Islam tapi nggak tahu masalah dari itu. Kan itu sebagian dari iman. Nah betul. Kan? Iya. Harusnya kita juga sebagai mahasiswa tahu ya etika membuang sampah tuh gimana. Nah itu. Iya. Ini Pak satu lagi, ada nggak sih Pak pesan buat mahasiswa untuk misal jangan buang sampah sembarangan atau gimana yang ingin Bapak sampaikan saja terkait itu? Ya. Kayak mungkin nih mahasiswa tuh harusnya punya pemikiran sendiri gitu untuk buang sampahnya pada tempatnya. Gitu. Ya pesan saya sih buat mahasiswa semua, ya kita mintanya harus harus ngerti lah buat apa kita ngadain sampah, terus buat membuangnya kemana, itu tempatnya di mana, ya harus ngerti gitu. Yes. Buat apa lah gitu. Gunanya tempat sampah kalau misalnya mahasiswanya masih buang sampah sembarangan. Sembarangan. Tapi ada nggak sih Pak kalau kesah Bapak itu selama kerja 16 tahun gitu kan? Gak apa-apa di ini aja, relax aja. Kalau belum kesahnya sih banyak. Kalau kesah banyak sih. Itu kan dari periode dari 2009, 2010 ke sini, ya kita kan dari mahasiswanya itu beda-beda ya angkatan itu, terus orang-orangnya juga ya kita nggak tahu seperti apa gitu. Tapi sama kita dilihat-lihat itu mahasiswa itu ada bagusnya, ada jeleknya. Iya. Ya, bagusnya apa ya? Ngerti gitu tentang masalah itu tuh. Kalau jeleknya ya itu sembarangan itu. Ya Pak.
Mungkin itu aja ya pertanyaan dari saya. Sebelumnya terima kasih Bapak sudah membagikan cerita dan pengalaman Bapak yang mungkin kita juga sebetulnya tidak tahu ya sebagai petugas kebersihan tuh ternyata sesulit itu teman-teman. Jadi pokoknya kalian harus sadar, semoga dengan adanya podcast ini kalian bisa sadar bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Begitu teman-teman. Terima kasih ya Pak Odang sekali lagi. Sama-sama. Baik teman-teman semuanya yang mendengarkan podcast ini, semoga kalian sadarlah dengan adanya podcast ini. Terutama bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin masih buang sampah sembarangan gitu. Baik, sampai jumpa dengan saya Sulistiana. Bye-bye.